أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Saudaraku semua, jamaah Mits rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang hukum syara, talangan, haji dan umroh. Pembahasan kita kali ini untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan haji dan umroh berangkat dulu bayar belakangan. Istilah ini menunjuk kepada mekanisme talangan pembayaran dan pelunasan dengan cicilan untuk biaya keberangkatan haji ataupun umroh. Prosesnya, calon haji ataupun umroh mendatangi agen travel haji dan umroh ataupun lembaga keuangan untuk mendaftar berangkat haji ataupun umroh. Kemudian mereka mengisi form pendaftaran untuk haji ataupun umroh dengan sistem pembayaran belakangan atau cicilan. Nah, aplikasi calon haji atau umroh ini diberikan kepada lembaga pembiayaan yang bekerja sama dengan agen travel haji dan umroh untuk kemudian diverifikasi. Setelah proses verifikasi dan survei dilakukan oleh lembaga pembiayaan, maka diberikanlah persetujuan atau penolakan terhadap aplikasi pinjaman atau qard dari calon haji ataupun umroh. Nah, kalau disetujui, maka calon haji atau umroh nanti akan membayar uang muka kepada lembaga pembiayaan tersebut. Kemudian, calon haji atau umroh menyepakati untuk membayar jasa pembiayaan tersebut sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga pembiayaan. Nah, lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan itu akan membayar seluruh biaya keberangkatan calon haji ataupun umroh kepada agen travel haji dan umroh atau lembaga keuangan yang menyerahkan uang pinjaman tersebut langsung kepada peminjam atau calon haji dan umroh. Sejak ditandatangani akad pembiayaan, maka calon jamaah haji ataupun umroh memiliki kewajiban angsuran dengan jumlah tertentu yang harus dibayar sesuai tempo yang disepakati. Contoh kasusnya, misalnya Pak Udin memilih paket umroh 25 juta rupiah. Pak Udin diwajibkan membayar uang muka 5 juta. Talangan kekurangannya sebesar 20 juta dipinjami oleh lembaga keuangan dengan akad utang atau pinjaman. Selain itu, Pak Udin wajib membayar upah atau ujroh kepada lembaga keuangan sesuai dengan pilihan waktu pelunasan pinjamannya. Untuk lebih mudah memahami faktanya, kami berikan misalnya contoh. Pak Udin misalnya mengambil pelunasan 2 tahun. Maka Pak Udin memilih tempo pelunasan pinjaman ini selama 24 bulan untuk paket 25 juta. Dengan DP 5 juta dan talangan 20 juta, maka cicilannya adalah Rp1.119.000 per bulan. Kalau nilai ini kita kalikan 24 bulan dan kita tambahkan dengan DP, maka akan diperoleh angka yang harus dibayarkan adalah Rp31.856.000. Nilai tersebut kita kurangkan dengan nilai paketnya yaitu Rp25 juta, sehingga diperolehlah hasil Rp6.856.000. Nilai inilah yang dijadikan sebagai upah atau ujroh dari lembaga keuangan tersebut atas talangan yang mereka berikan kepada Pak Udin. Nilai tersebut kalau Pak Udin mengambil pelunasan 2 tahun. Bagaimana kalau Pak Udin mengambil pelunasan selama 3 tahun? Maka Pak Udin akan mengambil tempo pembayaran selama 36 bulan untuk paket yang sama yaitu 25 juta dengan DP 5 juta dan talangannya 20 juta. Maka cicilan yang harus dibayarkan Pak Udin selama 36 bulan itu adalah Rp850.000 per bulan. Kalau ini kita kalikan 36 ditambahkan dengan DP-nya, maka kita akan memperoleh nilai Rp35.600.000. Nah, nilai ini kalau kita kurangkan dengan nilai paketnya yaitu 25 juta, maka akan diperoleh Rp10.600.000. Nilai inilah yang dianggap sebagai upah atau ujroh untuk lembaga keuangan tersebut atas talangan yang mereka berikan kepada Pak Udin. Jadi,
Untuk perkara yang sama, yaitu umroh Pak Udin senilai 25 juta tadi, akan terjadi perbedaan upah atau ujroh kepada lembaga keuangan yang harus dibayarkan oleh Pak Udin. Tergantung berapa lamanya pelunasan pinjaman yang diajukan oleh Pak Udin. Nah, inilah fakta terkait dengan haji dan umroh berangkat dulu bayar belakangan. Dengan kata lain, fakta ini adalah fakta talangan untuk membayari terlebih dahulu biaya haji atau umroh dengan adanya upah kepada yang memberikan talangan tersebut. Saudaraku semua, jamaah MIT rahimakumullah, berdasarkan fakta yang telah dijelaskan tadi, menurut kami praktek seperti ini, yaitu talangan terhadap haji dan umroh ini hukumnya batil. Oleh karena itu haram untuk dilakukan. Nah, kebatilannya itu disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama adalah terjadinya multi akad, qard dan ijarah. Yang kedua, mengandung riba qard. Dan yang ketiga, terjadi transaksi pada objek ijarah yang tidak syar'i. Untuk yang pertama, yaitu terjadinya multi akad pada produk talangan haji dan umroh, kita bisa pahami ini dari bahwasannya lembaga keuangan itu meminjamkan uang, qard, kepada nasabah calon haji dan umroh sebagai talangan biaya berangkat haji atau umroh. Nah, lembaga keuangan juga menetapkan adanya upah atas jasanya membantu nasabah menalangi biaya paket haji dan umroh dengan akad ijarah tersebut. Nah, kedua akad ini, qard dan ijarah, menjadi satu kesatuan dengan istilah yang mereka sebut dengan akad qard wal ijarah. Multi akad semacam ini hukumnya haram sebagaimana pendapat dari jumhur ulama. Berdasarkan hadis-hadis sahih, diantaranya adalah naha an safqataini bi safqatin wahidah. Nabi SAW telah melarang 2 kesepakatan dalam 1 kesepakatan. Imam Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa 2 kesepakatan dalam 1 kesepakatan atau safqataini fi safqah wahidah dalam hadis tersebut artinya adalah adanya 2 akad dalam 1 akad. Misalnya kata beliau menggabungkan 2 akad jual beli menjadi 1 akad, atau akad jual beli digabungkan dengan akad ijarah. Ini adalah bentuk keharuman yang pertama dari talangan haji dan umroh. Kemudian yang kedua, adanya riba qard pada produk talangan haji dan umroh ini. Nah, riba qard pada talangan haji dan umroh ini terjadi ketika pinjaman, yaitu qard dari lembaga keuangan tersebut terhadap nasabah itu disertai dengan adanya tambahan pembayaran atas utang tersebut yang mereka sebut dengan upah melalui jasa menalangi atau menghutangi nasabah menggunakan akad ijarah. Pinjaman qard yang mensyaratkan tambahan apapun terhadap pokok pinjaman ini adalah riba. Anas radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza aqrada ahadukum qardan fa ahdalahu aw hamalahu 'ala ad-dabbah fala yarkabha wa la yaqbalhu illa ayyakunna zarra bainahu wa bainahu qabla dzalik." Jika salah seorang di antara kalian meminjamkan suatu pinjaman atau qard, utang, lalu peminjam memberinya hadiah atau membawanya di atas hewan tunggangan, maka jangan ia menaikinya dan jangan menerima hadiah itu kecuali yang demikian itu biasa terjadi di antara keduanya sebelum pinjam-meminjam itu. Dalam hadis yang lain, Fadullah bin Ubaid menuturkan Rasulullah SAW bersabda, "Kullu qardin dara manfaatan fahuwa wajhun min wujuhi riba." Setiap pinjaman yang menarik suatu manfaat, maka itu termasuk salah satu bentuk riba. Berdasarkan nas-nas hadis tersebut, Imam Taqiyuddin An-Nabhani menyatakan bahwa pinjaman yang memunculkan suatu manfaat, jika hal itu telah dipersyaratkan, maka tanpa ada perbedaan sedikit pun hukumnya haram. Dan itulah yang terjadi pada talangan haji dan umroh ini. Kemudian yang ketiga, ijarah batil pada talangan haji dan umroh. Objek ijarah dalam akad ijarah pembiayaan haji dan umroh adalah batil sebab tidak sesuai dengan ketentuan ijarah yang disyariatkan. Ijarah itu menurut istilah syar'i adalah amma fi syar'i fal ijaratu hiya aqdun 'alal manfaati bi'iwadin. Ijarah adalah akad atas manfaat dengan pengganti atau kompensasi atas manfaat tersebut. Nah, manfaat secara syar'i itu ada 3 macam. Yang pertama, manfaat dari benda atau barang atau manfaatul ain.
Disebut juga dengan penyewaan benda atau istijarul a'yan. Misalnya adalah penyewaan atau rental mobil, penyewaan rumah, dan lain-lain. Yang kedua, itu adalah manfaat dari perbuatan. Misalnya adalah jasa seorang dokter, jasa arsitek, jasa kursus, dan lain-lain. Yang ketiga, manfaat itu bisa juga berasal dari orang. Disebut dengan manfaat orang. Misalnya adalah jasa pembantu rumah tangga, jasa buruh, jasa pegawai, dan lain-lain. Lalu bagaimana dengan mengambil manfaat atas qard? Nah, mengambil manfaat atas qard atau dari pinjaman ini, misalnya dengan meminta upah atau ujroh, maka ini adalah manfaat yang batil. Sebab Islam telah melarang pinjaman atau qard yang menarik suatu manfaat. Kullu qardin dara manfaatan fahuwa waduhun min wujuhi riba. Setiap qard yang mengambil manfaat adalah bagian dari riba. Nah, sehingga upah atas jasa ini juga haram sebagaimana kaidah syara al-istijaru 'alal ma'siyati la yajuzu. Akad mempekerjakan dalam perkara maksiat hukumnya tidak boleh. Dengan demikian kesimpulannya, haji dan umroh berangkat dulu bayar belakangan dengan model talangan atau pinjaman ini hukumnya adalah haram. Karena telah terjadi multi akad mengandung riba qard dan transaksi pada objek ijarah yang tidak syar'i. Demikian penjelasan kami terkait dengan hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.